Bisa kita mulai ya. Baik, Pak. Gimana? Masih semangat kan? Semangat, Masih, Pak. Pak, masih. Semangat, Ya, Pak. tadi sampai nunggu teman-temannya datang, kita putar lagu. Ada yang tahu lagu itu judulnya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Halo. Suara saya terdengar jelas? Saintis, Pak. Terdengar jelas, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar, iya. Pak. Terdengar, Oh, Pak. iya. Oke. Apa? Ada yang jawab tadi? The Scientist ya? Ya, Pak. The Saintis. Iya, cocok sama tema kita hari ini kan? Kita biar nggak terlalu serius ya, sekali-sekali dengerin musik sambil nunggu teman. Oke, kita lanjutkan. Mudah-mudahan teman-teman masih semangat ya. Di 4 modul kemarin mungkin semua rata-rata teori ya. Mungkin sebagian Pak Aslan kemarin sudah mempraktekkan apa ya? Mempraktekkan bagaimana coding dan seterusnya ya. Ya mungkin nanti di pertemuan kali ini kita juga akan mencoba ya mempraktekkan data science di industri pertanian. Jadi mungkin kemarin sudah ada di share belum lembar kerja siswa LKS link Google Form untuk teman-teman mempraktekkan apa namanya contoh ya contoh aplikasi yang berbasis data science untuk keperluan pertanian. Sudah ada yang mencoba install? Sudah ada? Sudah coba-coba? Baru download, Pak. Baru download. Oke. Ya, oke. Ya, nanti dicoba itu sebagai individual task ya, individual assignment. Nanti juga ada soal kuis juga di akhir ya. Oke. Sebagaimana ini selalu saya awali di awal pertemuan, saya selalu tampilkan ini untuk mereview kembali apa sih itu data science, bahwa memang adalah gabungan dari 3 ilmu, computer science, math and statistics, dan domain business knowledge. Itu apa namanya data science. Ketika computer science dan math digabungkan atau irisannya dalam bentuk machine learning. Kalau matematika dan domain business knowledge digabungkan irisannya adalah riset tradisional. Nah, yang tanpa melibatkan computer science ini matematika dan domain business knowledge itu sebagai traditional research atau penelitian tradisional. Ketika computer science dan domain knowledge, business knowledge digabungkan, inilah peran dari kegiatan software development atau pembangunan software. Tapi kalau ketiganya digabungkan adalah data science. Ya, hari ini kita akan membahas di sisi yang ini ya, pertanian, industri pertanian. Sebenarnya harapan saya sih sebelum pertemuan teman-teman sudah mau nyoba-nyoba ya, nyoba-nyoba. Kenapa di-share sebelum pertemuan itu sebenarnya supaya teman-teman nyoba sebuah aplikasi yang asik ya, saya kira ya, untuk dicoba. Apa ya, contoh aplikasi yang menerapkan data science, machine learning yang membantu siapa saja ya, yang bukan ahli botani, bukan ahli pertanian, bukan ahli penyakit, bukan ahli tanah, bukan ahli, bisa secara langsung bisa mendeteksi apa jenis tanamannya. Apa ini sih jenis tanaman apa sih? Apakah tanaman hias atau tanaman pertanian? Terus kemudian apakah ada mengalami sakit ya? Apakah tanaman ini perlu treatment tertentu ya? Bagaimana dia bisa tumbuh dengan baik? Kondisi apa saja yang harus kondisi apa saja yang harus dilakukan atau dikondisikan agar supaya tanaman itu bisa tumbuh dengan baik? Care guide dan seterusnya, condition requirement dan seterusnya. Nah, ini caranya hanya mudah, hanya kita
memanfaatkan kamera di HP kita, memotret daunnya, memotret keseluruhan batang tubuh dari tanaman. Nah, kita secara langsung bisa langsung ditentukan. Si software itu bisa menentukan langsung jenis tanamannya apa, kemudian kalau dia ada kalau kita klik diagnosa, klik tombol diagnosa, maka software itu akan mendeteksi jenis penyakitnya apa dan treatment yang harus dilakukan apa. Nah, itu sangat bermanfaat sekali saya kira ya, software gratis ya, memang yang ada fitur-fitur berbayar yang bisa kita abaikan ya. Yang fitur gratisnya pun itu sudah sangat bermanfaat buat seorang yang mungkin hobi tanaman atau memang petani atau memang yang passionnya di pertanian. Itu sangat bermanfaat saya kira. Nah, ini nanti mungkin jadi task, ada link Google Form yang mungkin teman-teman harus isikan sebagai tugas praktek ya. Saya kira asik ya. Dicobakan saja nanti aplikasinya untuk ya ambil tanaman di sekitar Anda atau tanaman kesayangan Anda kalau memang di rumah Anda ada tanaman hias atau tanaman di depan rumah, di samping rumah, atau di lahan pertanian langsung nggak masalah, itu lebih bagus lagi. Malah diusahakan kalau bisa ada jenis tanaman yang mungkin kondisinya kurang sehat, jadi kita bisa tahu sakitnya apa. Nah, makanya saya di Google Form itu di tasnya itu saya tuliskan 2 macam, tanaman yang sehat dan tanaman yang terlihat kurang sehat, sehingga kalian bisa mengeksplorasi ini tanaman ini kurang sehat, jenis penyakitnya apa, kemudian apa treatment yang perlu dilakukan. Kemudian setelah itu kalian tugasnya adalah berdasarkan teori-teori data science yang sudah kalian dapatkan, kira-kira apa sih data yang dikumpulkan oleh software ini atau yang dipersiapkan oleh software ini sehingga bisa menampilkan hal-hal seperti itu. Fitur-fitur seperti itu bagaimana caranya kira-kira. Nah, itu saya kira penting untuk teman-teman mulai dari hilir ya, saya kira mencoba sebagai pengguna sebelum kalian sebagai pembuat atau yang melakukan analisis data science, kalian tidak ada salahnya melakukan percobaan software atau aplikasi yang memang berbasis data science. Oh, begini asiknya ya data science. Ternyata sangat bermanfaat gitu ya, merasakan langsung manfaatnya yang bagi sektor tertentu. Misalnya ini contohnya di bidang pertanian. Ya. Itu sangat bermanfaat sekali. Nah, dengan demikian nanti teman-teman akan mendapatkan gambaran secara oh, begini toh maksudnya. Kenapa kita perlu belajar data science. Saya kira itu pembicaraan kita mengenai individual task. Mudah-mudahan besok teman-teman bisa dilakukan. Nanti setelah kuliah ini kalian juga malam-malam coba scan juga boleh ya, boleh salah satu tanah. Gampang banget kok. Ada petunjuknya juga di Google Form itu, saya tampilkan. Nah, ini adalah contoh penerapan data science yang nanti akan kita coba sama-sama. Terus kemudian ini ada kita coba buka link YouTube. Sebenarnya ini harapan saya itu dibuka masing-masing ya. Ini belum diupload ya. Sebagian ini sudah saya edit, yang di dashboard itu memang sudah ada, tapi ada beberapa yang sudah saya tambahkan materi pembelajaran. Kita coba buka ini. Bagaimana sebenarnya di data science itu adalah yang paling beratnya adalah bagaimana mengumpulkan data. Bagaimana mengumpulkan data, terutama yang di bidang pertanian ya, tidak gampang untuk mengumpulkan data petani itu. Jadi ini contoh, ini saya tampilkan contoh bagaimana petani tradisional dilatih oleh profesor, sekumpulan profesor, NGO dari perguruan tinggi, bagaimana dengan menggunakan alat yang sederhana, dia mengumpulkan data terkait iklim, terkait curah hujan dan seterusnya, sehingga
para petani itu secara menganalisis secara manual, tidak menggunakan software ya, tidak menggunakan ilmu data science, tapi mereka bisa melakukan prediksi berdasarkan grafik yang mereka bisa buat. Mungkin kita bisa lihat sebentar ya. Kita bisa lihat sebentar, mungkin ada beberapa kita percepat nanti supaya teman-teman ada gambaran betapa pengumpulan data di bidang pertanian itu tidak sederhana. Ya, kita lihat sama-sama. Suaranya bisa terdengar, suara di videonya. Bisa, Pak. Bisa, Bisa ya? Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Hai Pak Yusuf. Bu. Hei, selamat pagi. Pagi, Bu. Semalam hujan ya Pak? Hujan, Bu. Gede. Ya, sedang sih. Kita lihat ya. Ya. Nah, ya. Pelan-pelan. Takut ya, pelan-pelan, Bu. Ya, kita dari rumah ke tujuan ke lahan pengamatan itu satu, mengukur curah hujan. Kita ukur seberapa besar hujan itu, kita ukur. Setelah ukur, kita catat ke buku. Catat itu wajib istilahnya, karena apa? Untuk evaluasi. Seberapa pengaruhnya sih istilahnya mah volume hujan sama kan tadi kita ukur hujannya kan 57. Apa dampaknya di sini itu? Di antisipasinya itu karena kita dapat skenario itu. Skenarionya itu biasanya istilahnya kan apa? Istilahnya La Nina atau El Nino. Kalau La Nina, ya berarti kita antisipasi kalau untuk mau semai atau apa ya kita cari yang daerah yang jangan sampai tergenang kan. Sama itu antisipasi. Kalau kita semainya biasa di tempat yang tergenang yang mudah airnya, ntar terendam kan gagal. Kan sama kan buang biaya. Kondisi yang dihadapi petani sekarang kan makin rentan ya, makin tidak menentu karena konsekuensi perubahan iklim. Bagaimana petani kalau tidak mencatat gitu ya, kan dia hanya diingat, kan bisa lupa. Perlu ada dimensi ilmiahnya ya, dimensi kebiasaan sebagai peneliti gitu ya, ilmuwan ya. Jadi mencatat itu merupakan tradisi baru ya, kebiasaan baru yang memang saya tahu tidak mudah ya. Tapi ya akhirnya saya pikir ada manfaatnya ya mencatat gitu. Kegiatannya adalah mengukur curah hujan, kemudian mengamati agroekosistem dan dampak dari curah hujannya, kemudian mengumpulkan datanya. Nanti setelah kita terkumpul dalam
3 dasarian atau dalam 1 bulan kita evaluasi apa yang sudah terjadi. Kemudian dari evaluasi itu ada eksperimen-eksperimen yang kita lakukan, yaitu dengan eksperimen baik itu paritas, eksperimen tanah, eksperimen pupuk. Evaluasi di bulan Desember. Di dasar yang pertama, hari basahnya ada 2 hari, tanggal 2 dan tanggal 8. Hari keringnya ada 8 hari. Jumlah curah hujan dalam 1 tahun ini adalah 5 potong tanam. Di November sudah mulai tanam supaya Desember bisa tanam. Itu adalah bagaimana mensikapi fenomena alam. Kenapa menghitung demikian? Karena kalau melihat dari peralatan angsa, diramalkan akan kurangnya curah hujan. Di samping saya meneliti tentang curah hujan dengan teman-teman P2TPI, saya juga adalah salah satu generasi yang juga mempelajari tentang ilmu titen, yaitu salah satunya peranata bangsa. Tapi kami akan dicocokkan kedua ilmu ini. Dan ketika ada salah satu yang tidak cocok, maka bagaimana saya untuk bisa mengimplementasikan kedua pengetahuan ini supaya saya dan teman-teman di wilayah saya ketika tanam bisa panen. Kita sedikit percepat ya. Di medsos itu kan global. Nanti bisa tonton lagi sama-sama kalau misalnya cara teman-teman mau penasaran lagi ya kelanjutan videonya. Jadi Saya kita butuh sebenarnya ingin menunjukkan tenaga bahwa untuk menyebarkan ilmu yang sebenarnya kita miliki atau keterampilan yang kita miliki untuk bisa menjadi. oke, itu gambaran link absensi. Oke, jangan lupa sambil ini diisi ya. Oke, saya lanjutkan. Tadi contoh dari petani tradisional yang dilatih oleh tim NGO dari perguruan tinggi juga, dari profesor. Profesornya bukan hanya profesor pertanian, tapi itu profesor ibu-ibu tadi, Bu Yuliana ya tadi ya, saya lupa ya. Itu adalah profesor di bidang antropologi. Nah, itu. Jadi kalau antropologi tentu saja ahlinya di bidang masyarakatan ya. Bagaimana mengubah masyarakat tradisional yang melek melek sains ya. Nah, data yang dikumpulkan mereka adalah data curah hujan, data pertumbuhan tanaman, data kondisi tanah dan seterusnya. Itu kemudian mereka bisa membuat grafik seperti itu. Nah, itu contoh dari pengambilan data yang secara manual. Nah, tentu saja dengan adanya teknologi sebenarnya hal tersebut bisa dilakukan dengan alat yang lebih canggih, misalnya dengan menggunakan aplikasi yang secara real time bisa memantau tanpa harus dicatat secara manual seperti itu. Ya. Ada beberapa contoh yang misalnya mungkin ada beberapa yang nanti kalau kalian teman-teman buka klik coba, ini juga sama tapi dengan metode yang lebih canggih karena menggunakan IoT. Nah, jadi link-link ini yang saya berikan ini saya harap dibuka ya. Nah, menarik ya, terutama ya teman-teman yang tertarik di pertanian dan juga di data science yang pertanian, sehingga teman-teman gambarannya lebih tidak hanya dapatnya bukan hanya di kuliah kita ya, tapi dari sumber belajar yang lain yang banyak ya, sekira bertebaran di internet ya. Teman bisa mencari sendiri, dan ini kebetulan kita tambahkan di setiap misalnya nih penerapan data saya untuk mengendalikan hama penyakit. Nah, ini diberikan linknya, link bacaannya, dan link YouTube. Kemudian untuk mengatasi perubahan iklim, dan ada linknya. Ini sebenarnya ya tidak hanya ini ya teman-teman lihat, saya harap ya, karena semakin banyak media belajar yang tonton, teman baca itu akan lebih. Tapi saya kira media belajar yang kalau saya ya senang di visual, jadi bukan hanya audio, tapi ketika ada visual itu akan mempermudah dan saya kira itu lebih menarik ya.
Jadi YouTube ada tempat belajar yang media yang sangat baik saya kira ya untuk belajar. Nah ini saya akan cepat karena mungkin nanti kita akan praktek ya, lebih banyak praktek saja karena ya mungkin teorinya udah terlalu banyak ya. Tapi saya hanya menunjukkan bahwa oh data science bisa untuk memprediksi hasil produksi hasil panen. Nah nanti teman bisa baca link YouTube-nya, jurnalnya bisa teman-teman download, bisa dibaca-baca juga. Kemudian untuk klasifikasi industri dan seterusnya itu teman-teman bisa buka YouTube-nya sendiri. Untuk menunjang pemasaran hasil pertanian, karena market dari semenjak di awal sampai dengan hilirnya ya sampai pasar. Memprediksi tanaman pangan, ya prediksi jenis tanaman. Nah ini yang tadi kita di awal ya untuk memprediksi jenis tanamannya apa sih? Kan tidak semua orang tahu nih secara apa namanya. Mungkin nama familiar mungkin tahu. Ada beberapa tanaman yang kita nggak tahu. Oh, pakai aplikasi itu aja bisa langsung buat. Nah, kemudian ada beberapa fungsi-fungsi algoritma yang mungkin perlu teman-teman tahu ya, terutama untuk data science ini ya, seperti algoritma regresi linear, SVM, K-means, ya, dan seterusnya. Nah, itu istilah-istilah itu yang pasti di software-software seperti kemarin mungkin Pak Sofyan sudah menunjukkan orange ya ke teman-teman ya. Sudah sampai praktik belum pakai orange? Tunjukin aja, Pak. Oh, ya, oke. Tunjukin aja. Oke, orange ya. Orange. Kita tunjukin orange-nya ya. Orange. Nah, ini. Ini harus kita download dulu ya. Kebetulan saya pakai komputer yang sama. Saya download ya, belum saya install. Tapi kita nanti prakteknya akan menggunakan Google Cloud. Data mining apa ini dengan apa ya? Contoh mengolah data, menganalisis data mining sampai data analyzing, ada prediksi, klasterisasi, itu dilakukan tanpa ngoding. Nah, ini dengan Orange. Saya kira Pak Sofyan kemarin sudah bicara banyak mengenai Orange ya. Besok kita praktekkan untuk praktek Orange. Hari ini kita akan praktek Collapse ya. Ya, ini contoh. Mudah-mudahan teman-teman sudah install ya. Sudah install belum? Orange. Belum ya? Hari ini diinstal, jadi besok tinggal pakai ya. Oke. Saya kembali lagi ke sini. Ya, sampai sini ya tadi ya. SVM dan ini seterusnya. Kemudian ini ada link YouTube-nya untuk bisa baca. Kemudian untuk klasifikasi lahan pertanian. Nah, ini juga mungkin besok kalau cukup waktunya, selain kita coba buka Orange, kita coba cloud computing platform ya. Jadi Google itu menyediakan juga platform untuk cloud computing untuk di sisi data geospasial. Jadi bagaimana kita menggunakan data geospasial untuk mengklasifikasi ya, citra satelit misalnya. Ada kita bisa download citra satelit yang bisa dibuka secara gratis. Kemudian langsung dengan platformnya Google, kita bisa melakukan pengolahan sehingga kita bisa melakukan klasifikasi jenis tutupan lahan, jenis penggunaan tanah. Nah, ini kan ada hubungannya erat dengan pertanian ya. Untuk mungkin perencanaan, menentukan lahan pertanian baru misalnya kan, dan seterusnya. Jadi kita perlu melakukan pemetaan tutupan lahan. Nah,
Google Earth itu menyediakan atau Google menyediakan cloud computing platform karena pengolahan data citra satelit itu membutuhkan spesifikasi komputer yang sangat tinggi, ya. Karena apa ya? Tidak semua orang punya komputer yang punya spesifikasi seperti itu, sehingga Google menyediakan cloud computing. Jadi kita tidak perlu komputer yang canggih untuk melakukan pengolahan data image yang sangat gede. Karena untuk melakukan analisis tutupan lahan dengan data satelit, citra satelit dengan ukuran gigabyte dan seterusnya, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan membutuhkan komputer yang dengan spesifikasi yang tinggi. Ya, dengan adanya apa namanya? Ini contohnya Google Earth Engine sebagai cloud platformnya Google, kita bisa melakukan analisis citra dengan ukuran file yang sangat besar, dengan analisis kinerja atau task yang sangat banyak, bisa multitasking, tapi dengan komputer yang biasa-biasa saja, ya, komputer notebook bisa, ya, netbook, ya, namanya laptop yang biasa lah, dengan spek yang hanya untuk office gitu cukup. Kita bisa melakukan pengolahan citra satelit dengan ukuran besar, tapi cloud platform. Mudah-mudahan besok bisa kita praktekkan, ya. Selain kita lihat Orange seperti apa. Oke, itu kemudian untuk smart farming, mungkin teman-teman sering lihat, ya, smart farming seperti apa. Smart farming itu ya bertani secara smart yang memakai IoT, ya. Kalau yang tadi yang sudah kita lihat sama-sama videonya itu contoh, ya, tradisional farming, tapi sudah mulai memanfaatkan data, ya, data science, ya, dan menerapkan data science, tapi tidak menggunakan computer science, ya, masih sifatnya berarti masih apa tadi? Ketika matematika dan domain knowledge dihubungkan menjadi penelitian tradisional. Penelitian tradisional, tapi sudah menerapkan sains bisa. Tapi yang sisi computer science yang belum, ya. Nah, kalau IoT ini sudah memanfaatkan semuanya nih. Bahan. Oke, bahan. Nanti dibuka baca-baca, ya, seakan begitu. Nah, alur project data science di bidang pertanian saya kira sama, ya, dengan yang kemarin saya tampilkan data science di bidang perikanan, ya. Bulan data cleaning, EDA itu exploratory data analysis, kemudian feature engineering, model building, model evaluation, evaluasi model, kemudian deploy. Nah, itu saya kira itu. Kemudian data yang dibutuhkan. Nah, tadi kan sudah di video di awal sudah saya tampilkan bahwa di pertanian tuh data apa saja sih sebenarnya yang paling penting, yang ada hubungannya dengan pertumbuhan tanaman sehingga tanaman itu bisa tumbuh secara optimal atau maksimal, ya, cepat panen, tahan penyakit dan seterusnya. Data apa saja yang dibutuhkan? Tentu saja di pertanian itu data cuaca yang pertama. Ya, suhu udara, kelembapan, curah hujan, kecepatan angin di suatu lokasi waktu tertentu. Jadi khusus pertanian ini tidak, apakah cukup, kan kita sudah ada data dari BMKG tuh, data cuaca. Apakah itu cukup? Tidak, ya. Itulah kenapa teman-teman tadi di video tadi di awal itu kenapa mereka mengumpulkan data. Karena itu perlu data iklim mikro, ya. Ternyata kan lahan pertanian tidak luas, hanya bidang tanah berapa hektar, 1 hektar atau setengah hektar, bahkan mungkin sampai 1000 meter atau 1000 meter, ya. Itu perlu iklim mikro yang diamati, data mikro, bukan iklim makro, ya. Itulah kenapa mereka harus mengumpulkan data curah hujan. Kok kenapa nggak ambil dari BMKG? Kan mereka sudah menyediakan data juga. Itu adalah data makro, ya. Yang diperlukan di sini adalah data iklim mikro. Nah, itulah kenapa mereka melakukan masing-masing, ya. Bahkan dalam satu desa semua melakukan pengumpulan sendiri-sendiri di lahannya sendiri. Nah, itu.
di suatu lokasi dan waktu tertentu. Oke. Di rentang waktu tertentu, sehingga bisa mereka membuat grafik. Kemudian data tanaman. Nah, ini ya umur tanaman, tinggi tanaman, berat buah, dan seterusnya. Jadi ketika mereka nanam, dicatat ya, dicatat dan seterusnya data-datanya. Kumpulkan sehingga suatu saat kita bisa memprediksi, oh ternyata gini loh, tanaman ini ternyata mulai berbuah dengan kondisi apa namanya, tanah seperti ini, maka dia akan berbuah pada umur sekian. Itu bisa memprediksi dan bisa ada kita melakukan memutuskan sesuatu atau membuat model baru bahwa oh ini kita bisa optimalkan lagi itu dengan data. Kemudian pupuk jenis apa yang paling pas untuk tanaman tersebut. Irigasi, bagaimana jenis tanaman tertentu, apakah dia perlu air yang banyak atau airnya sedikit, apa cukup nggak usah disiram seminggu sekali atau bulan sekali dan seterusnya. Itu data yang data apa namanya pengairannya, data pasar, info untuk prediksi harga pasar, harga jual dan sebagainya, data keuangan, terus kemudian data sensor. Sensor ini misalnya dari data satelit, itu yang tadi saya ceritakan juga, bagaimana kita bisa mengklasifikasi kebutuhan lahan menggunakan citra satelit spasial. Oke. Nah, ini dia. Ini yang akan kita coba praktekkan hari ini ya. Google Colabs, teman-teman sudah diajarkan caranya pakai Google Colabs sama Pak Aslan kemarin ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, tinggal teman-teman mungkin sebenarnya kalau misal teman-teman di depannya ada laptop, ini connect-nya pakai HP atau pakai laptop? Laptop, Bapak. Laptop ya, bisa multitasking nggak ya kira-kira ya? Zoom-nya dibuka, kemudian buka juga aplikasi Google Colab misalnya ya. Ini kita coba. Colab Google, kita buka ini, maka akan muncul ini ya. Sebentar. Tampilan awalnya Google Colab seperti ini. Ini sudah, kalau misalnya teman-teman mau praktekkan, kita yang langkah pertama adalah membuka, kemudian membuat notebook baru, ya, new notebook. Setelah itu, di sini akan muncul apa namanya, nama file di paling kiri atas. Teman-teman bisa langsung ubah namanya sehingga terdeteksi ya nanti pencarian coding yang sudah kita buat itu bisa kita apa namanya cari dengan baik. Kemudian tadi kita bicara masalah data, ya, data apa saja yang diperlukan. Nah, ketika di data science untuk kita belajar, untuk mempraktekkan data science, kita kan perlu data tuh, data yang berguna untuk kita nyoba-nyoba. Nah, situs yang paling banyak dipakai untuk teman-teman belajar apa namanya data science itu adalah Kaggle ya. Kaggle untuk mencari contoh data yang bisa kita manfaatkan. Data itu bisa ini ketutup ya. Tuh. Nah, ini Kaggle. Teman-teman bisa buka Kaggle ya. Kaggle ini bisa di-copy mungkin ya. Saya kopikan aja. Kopikan ke chat biar teman-teman bisa langsung copy paste sehingga nanti teman-teman bisa terhubung ke data yang akan kita pakai sama-sama untuk kita belajar ya. Nah, ini di sini tentu saja teman-teman harus bikin akun ya Kaggle ya. Setelah bikin akun Kaggle, teman-teman nanti mau cari data apa saja ada di sini ya. Data apa aja ada. Kalian tinggal login, bikin akun, login, kemudian cari data misalnya tentang agriculture. Agriculture, ya, agriculture. Kemudian, oh ini banyak nih. Oh, data ini disediakan oleh siapa? Kita bisa langsung tahu. Misalnya, oh ini United Nation, dia menampilkan data. Nah,
Kalau dari data UN biasanya dia lebih bisa kita percaya, ya. Kan ada data yang memang data dummy ada juga. Tapi untuk latihan sangat cukup, ya. Oh, Global Food and Agriculture Statistic. Nah, ini data statistik nih, banyak nih. Tuh, datanya banyak. Kemudian ini ada keterangannya. Oh, kira-kira nanti datanya seperti apa sih? Oh, seperti ini. Oh, terus kolomnya apa isinya? Ya, dia datanya apa aja? Oh, data crops, data pupuk, data tanahnya, plan data ya. Dan data produksinya. Nah, ini. Ya, misalnya kita mau cari lagi yang mau untuk kita pakai untuk belajar machine learning di bidang pertanian. Ini ada. Kemudian, nah ini saya kemarin mencoba-coba. Oh, ini lumayan lah ini bisa kita manfaatkan datanya. Bahkan ada yang posting sampai dengan dia cara urutannya ya, contoh urutannya. Urutan misalnya alur project yang seperti ini udah ditampilkan nih sama dia nih di sini. Nah, ini contoh yang sangat baik saya kira untuk pembelajaran teman-teman memanfaatkan data dummy ya. Kalau saya sebut ini bukan data sebenarnya ya, data yang bisa kita manfaatkan dengan untuk pelatihan. Nah, datanya apa? Oh, dalam bentuk CSV nih, crop recommendation. Untuk apa data ini ya? Kita bisa lihat datanya. Oh, nah ini contohnya. Oh, datanya nanti tentang N. N itu data natrium, fosfor, kalium, temperatur, humidity, terus apa lagi. Jadi sebelum kita download bisa kita lihat tuh datanya, data apa saja. Oh, ini curah hujan, pH-nya berapa? Kemudian label. Nah, ini label. Oh, berarti ini data yang terkait dengan suhu, temperatur, cuaca, dan juga jenis tanaman yang cocok dengan kondisi tersebut. Nah, itu. Jadi data ini adalah data tentang cuaca, tentang tanah ya, tentang nutrisi tanaman dan juga tanaman yang cocok dengan kondisi seperti ini. Nah, oh ini jagung, terus kemudian lain. Nah, ini bisa secara langsung kita bisa download ya. Ini kita dengan klik ini langsung bisa kita download, kita simpan di komputer kita. Kalau kita mau olah dipakai Colab, sebaiknya kita simpan aja di sini di drive kita dalam bentuk CSV ya. Kalau kita coba download ya, kita coba download sekarang ya. Kita coba download nih, praktekkan downloadnya. Isinya apa? Oke, CSV file. Oke. Oh, apa sih ini? Oh, kalau seperti ini bingung ya. Apa ini seperti ini? Nah, kita perlu buat kolom karena CSV itu adalah memang format CSV seperti ini. Kalau kita mau lihat kolomnya seperti apa, kita klik ini, kemudian buka data, kemudian text to columns. Kita ikutin saja ininya, alurnya, kemudian finish. Nah, setelah terjadi seperti ini, kolom, baris dan kolom, ya report, seperti ini kita bisa langsung tahu. Nah, langkah-langkah yang pertama setelah kita data mining, setelah mencari data, tentu saja kita harus memahami data itu ya. Langkah selanjutnya memahami data, sehingga ini kita perlu setelah download, kita harus pahami datanya seperti apa. Oh, data ini seperti ini nih. Tadi kan sebelum kita download, kita sudah lihat previewnya ya. Di Kaggle tadi ya, Kaggle. Sini bisa kita lihat juga sebenarnya ya. Tapi setelah kita download, kita langsung bisa lihat. Oh, datanya ini. Ada berapa record nih? Ini dari ini pertama, itu kolom pertama adalah judulnya, judul kolomnya sampai oh ini ada 2200 ya, 2200. Kenapa 2200? Karena yang record pertama adalah judul. Jadi 2200 records
dengan jumlah kolom ada 8. Ya, ada 8 kolom. Yang ini adalah apa namanya feature-nya, isian data apa ya kondisinya. Yang ini adalah labelnya atau target. Nah, kalau di mesin learning itu ada namanya target. Ada train data, ada test data, ada targetnya. Ya, ada target yang perlu ditentukan di kolom mana yang akan diprediksi. Misalnya. Nah, ini contoh dari data CSV yang di-download dari Kaggle. Ya, Kaggle. Jadi teman-teman wajib nih punya akun di Kaggle. Jadi untuk teman-teman pelajari bagaimana cara belajar dan langsung tidak repot bikin data baru ya. Kalau kemarin mungkin Pak Aslan ini ya apa namanya mencontohkan membuat data dengan bantuan artificial intelligence open AI ya, chat GPT ya. Nah, contoh. Nah, sebenarnya kita tidak perlu bikin baru seperti itu. Kita buka aja langsung di Kaggle ini udah banyak banget ya datanya. Kalau misalnya kita mau mau coba cari data tentang apa saja ada. Ya, tuh ya. Ya, tapi tentu saja kita memilih ya, memilih. Misalnya data tentang perikanan atau apa namanya aquaculture misalnya. Ada aquaculture dataset, tapi sebelum kita download tentu saja kita harus baca metadatanya. Kita harus tahu apakah itu data beneran atau data dummy ya. Kalau yang kita mau coba pakai ini adalah data dummy ya. Ya, data dummy. Oke, ini setelah kita apa ya? Setelah kita pelajari datanya, oh ini data tentang ini. Nah, isiannya apa aja dengan ukuran dataset seperti ini ya. Ukuran datasetnya, jumlah baris dan jumlah kolomnya udah kita tahu, kita sudah paham dengan datanya, kemudian kita upload atau masukkan saja ke Google Drive kita ya. Google Drive kita posisinya di mana ya, dibuat satu folder tersendiri supaya kita mudah carinya. Nah, tuh setelah itu masuk ke Google Collapse ya. Google Collapse. Nah, tadi kebetulan yang kita mau pakai tadi ya. Kita mau pakai ini adalah dia memberikan langkah-langkah ya. Saya kira untuk teman-teman belajar itu bagus sekali ya, agriculture, machine learning for in agriculture. Nah, ini ada langkah-langkahnya yang bisa kita baca langsung nih. Nah, mereka dia ya siapa namanya? Damodaran ya, Damodaran. 1 tahun yang lalu dia mengupload ini ya, portofolionya dia di sini ya, menguploadnya dan memberikan langkah-langkah serta ini keterangan. Nah, saya kira ini cocok untuk teman-teman belajar. Nah, di Python itu kan ada beberapa library yang dibutuhkan untuk melakukan analisis ya, untuk melakukan membaca data, mengecek data. Nah, ada namanya Pandas, ada NumPy ya, NumPy tulisannya ya, Pandas, NumPy, Matplotlib. Nah, ini untuk visualisasi langsung di Google Collapse ini nanti bisa ditampilkan ya. Kemudian Seaborn ya untuk statistik, grafik dan seterusnya. Nah, Skitlearn ini ya. Skitlearn ini ya sklearn ini adalah library yang wajib digunakan untuk yang teman-teman belajar Python. Ini fungsinya untuk machine learning ya dan statistical modeling. Nah, ini adalah nama-nama library. Jadi selain bahasa pemrograman, ternyata ada juga di dalamnya ada library ya, library yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan analisis, untuk melakukan perlakuan terhadap data. Untuk memanggil data, mengedit
data, untuk memvisualisasi data, mengecek, mendeskripsikan data, termasuk juga memvisualisasikannya langsung di sini di Google Colabs ini ya. Kalau teman-teman mungkin tidak nyaman dengan yang Google Colabs, mungkin teman-teman bisa install namanya Jupyter, Jupyter Notebook. Ya, Jupyter Notebook itu bisa juga teman-teman manfaatkan. Ya. Ya kalau Google Colabs ini saya kira ya yang paling mudah ya untuk media belajar atau tools untuk belajar itu saya rekomendasikan yang ini. Selain juga Kaggle ini. Nah, salah satunya ini. Kenapa Kaggle? Ya ini kita ditunjukkan urutan-urutannya. Nah, ini judulnya adalah suitable crop for suitable soil. Suitable crop for suitable soil. Ini untuk memprediksi jenis tanaman berdasarkan kondisi tanah tertentu. Kita punya data tanah, misalnya data tentang cuaca dan data tanah, pH, curah hujan, kemudian nutrisi atau unsur-unsur yang terkandung di jenis tanah tertentu. Kemudian yang cocok ditanamin apa nih? Nah itu. Ketika kondisi curah hujan tinggi dengan pH sekian, maka yang cocok ditanamin apa nih posisi di tanah kita, lahan kita. Nah, itu bisa kita lakukan prediksi berdasarkan data-data yang ada. Nah, sebagaimana kita lanjutkan ya, teman-teman juga bisa nyoba ya, sambil buka mungkin ya. Sudah install teman-teman? Ya, Pak. Sudah ya. Kalau mau nyoba langsung saja di-connect, langsung dibuka Google Colabs-nya, kemudian buka ini juga ya Kaggle, kemudian searching agriculture, nanti ketemu yang tadi saya share di Zoom ya, di Zoom chatting tadi ya. Di Zoom chatting tadi mana? Nah, chattingnya mana tadi? Chattingnya mana? Sudah ya, sudah terbaca ya di chattingnya ya. Sudah bisa di-copy, kemudian langsung masuk ke sini. Nanti teman-teman terhubung ke sini, teman-teman bisa langsung copy saja ini ya, di-copy saja. Kalau mau copy satu-satu, apa pengaruhnya itu boleh. Tapi kalau misalnya, oh ini satu box ini langsung copy semua, ya copy ke sini, kemudian paste di sini juga langsung boleh. Nah, ada beberapa seperti ini yang perlu diperhatikan. Saya sengaja copy juga, tutup ya. Nah, saya kopikan ini dengan ditambahkan tanda pagar di depannya. Supaya apa? Supaya ini tidak dianggap sebagai kode. Nah, ini hanya sebagai teks. Ya. Di sini ini kan ada dua nih, ada kode, ada teks. Sebenarnya untuk teks bisa ditambahkan di sini, teks sendiri. Tapi ini saya mau coba ini saya delete ya. Tetap kita masukkan di dalam layar kode, tapi dia tidak dianggap sebagai kode ya. Tidak bisa dianggap sebagai kode, maka di depannya kita tambahkan tanda pagar. Importing library and loading dataset. Nah, judulnya ini. Oh, langkah pertama itu mengimport library, kemudian memanggil datasetnya. Datasetnya udah kita simpan di Google Drive ya. Kemudian kita memanggil library-nya, mengimport library-nya ke Google Colabs ini. Ya. Import Pandas SPD, mengimport library Pandas disingkat sebagai PD. Apakah boleh dengan singkatan lain? Boleh. Ya. Nampi ini misalnya di NUPY, misalnya teman-teman kesukaannya apa? Boleh. Tapi ini yang paling familiar ya. Pandas itu biasanya disingkat PD, Nampi itu NP, dan seterusnya. Matplotlib sebagai PLT, ya. Seaborn, SNS, Skitlearn ya, Sklearn, ya, terus
sama beberapa yang tadi SVP ya, tadi sudah di layar tadi sudah saya terangkan. Decision tree classifier. Nah, ini salah satu apa namanya library yang dipakai untuk untuk klasifikasi ya. Random forest juga sama. Koenig-Berg classifier dan seterusnya. Ini adalah library yang kita butuhkan untuk dalam rangka melakukan prediksi apa tadi jenis tanaman yang cocok untuk kondisi tanah dengan nutrisi kondisi tertentu sesuai data. Nah, ini langkah pertama ini. Jadi teman-teman copy, paste di sini, kemudian jalankan running. Ya, run. Nah, ketika ada centang hijau di sini, maka ini tidak terjadi kesalahan kode. Kalau ada kesalahan kode, misalnya ya, kita ubah satu aja. Oh, ini apa ini? Nah, biasanya dia akan error. Oh, error. Oh, salah ketik nih. Ternyata kurang apa ini? Tadi. Kurang T ya tadi ya. Akhirnya hilang. Jadi jangan salah ketik ya. Jangan sampai ada salah ketik. Kalau salah satu huruf saja, apalagi nama library, itu otomatis akan terjadi error. Kalau terjadi error, gak usah takut. Misalnya gini ya, misalnya kita salah ketik nih. Apa ini errornya? Oh, ini dia. Kalau bingung, sekarang kan sudah ada chat GPT. Nah, coba kita buka chat GPT, pakai ini, kita copy aja nih yang ini. Copy aja ini maksudnya apa? Buka chat GPT. Chat GPT. Kita tanya sama dia, kesalahannya di mana sih? Sebenarnya di sini juga sudah dikasih tahu sih. Ini sebenarnya modul error. Oh, no module name matplotlib. Nah, tidak ada modul yang bernama matplotlib. Oh, berarti ini salah tulis kita ini ya. Kalau misalnya mau ini juga bisa juga pakai ChatGPT. Kita bisa tanyakan ke ChatGPT juga bisa ya. Tanyakan nih, jelaskan ini apa maksudnya. Jelaskan, misalnya kalau ChatGPT ini kan apa namanya, atau langsung saja, nggak usah diketik, langsung saja. Ini apa maksudnya? Nah, nanti pasti udah langsung menjawab ya. Jadi inilah kenapa kita sangat dimudahkan dengan ChatGPT sekarang ini. Nah, ini langsung dikasih tahu. Kamu ada tipe tuh matplotlib harusnya, kan? Nah, ini kan kalau yang tadi ini kan kita nggak dikasih tahu nih kesalahan kita di mana. Oh, tidak ada nama yang namanya matplotlib. Nah, tapi kalau di ChatGPT langsung dikasih jawabannya. Yang harusnya tulisannya ada pakai ini. Tuh, langsung dikasih tahu. Kita bisa copy kodenya ini. Yang benar yang gini loh. Langsung dibenerin tuh sama ChatGPT. Tuh, kan? Oke. Nah, if you still encounter issues, you can try installing PIP install. Nah, ini jika ini ya, kita bisa kasih tahu langsung sama si ChatGPT. Jadi, ChatGPT itu bukan menggantikan programmer, tapi dia membantu ya, bantu programmer untuk secara cepat mencari kesalahan yang dilakukan ketika programmer melakukan coding. Nah, itu contoh. Nah, ini udah langsung dikasih tahu kesalahannya. Salahnya di sini. Oke, lanjutkan ya. Oh, berarti ini kurang T di sini. Oke, kita running lagi. Hurufnya gede. Ternyata beda huruf itu berpengaruh di apa namanya Python ya. Ternyata pengaruh. Jadi ketika ngetik hati-hati dengan huruf besar ya. Huruf besar dan huruf kecil
Seperti ini, decision tree classifier. D, T-nya, C, dan C-nya gede, ya kan? Kalau ini ya semua. Tapi ternyata font itu baik kapital maupun non kapital itu mempengaruhi juga. Oke, kita lanjut ya langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya yang dikasih tahu sama di Kaggle itu apa langkah selanjutnya? Loading and reading the data. Oh, memanggil data dan membaca data. Nah, itu dia. Ini di sini langsung dikasih kode ini. Tapi beda ya ketika data kita ini kan langsung tuh mereka mau memanggil CSV filenya. Tapi kita datanya kan ada di drive. Tentu saja folder posisinya, posisi alamat filenya harus disesuaikan. Nah, itu yang paling penting. Harus disesuaikan. Maka kemarin saya tanyakan ke ke ChatGPT bagaimana memanggil bagaimana. Nah, teman-teman kalau misalnya nggak tahu, ketik aja di Google ChatGPT cara load file ya, load and read file CSV yang disimpan di Google Drive. Si ChatGPT itu kasih tahu dia. Nah, saya kira ini sangat penting buat teman-teman apalagi yang bukan ahli bidang computer science ya, kita bisa manfaatkan. Cara load dan read file CSV yang disimpan di Google Drive. Ini harusnya jawab sama dia. Oh, rupanya malam ini banyak yang buka mungkin ya, berat nih. Gak jawab-jawab nih, udah lama. Nah, oke. Biar cepat, nanti saya kasih lihat, ini adalah memanggil file CSV yang tersimpan di Google. Oh, ini. Apa nih? Belum juga, belum respon. Oke lah. Ya, jawaban Google kemarin ya, jawaban si ChatGPT ini from Google Colabs import author ya. Author unto ticket. Ya, kita jalankan saja ya. Nah, kemudian ini adalah untuk authenticate itu maksudnya supaya kita autentikasi bahwa itu akun kita hubungkan dengan Collabs ini ya. File yang di sini dihubungkan dengan Collabs ya. Ya autentifikasinya. Kemudian import drive kemudian dibaca posisi filenya. Nah, ini adalah alamat filenya sampai dengan nama filenya ya. Saya simpan di my drive ya. Kemudian data agriculture ya di sini kan data agriculture drive saya my drive data agriculture. Kemudian apa namanya nama filenya. Nah, nama filenya kan crop underscore recommendation.csv. Nah, ini yang kita panggil. Nah, setelah ini kita paste ya. Oh, itu belum ya, belum respon nih si ChatGPT ini. Oh, teman-teman bingung, manfaatkan ChatGPT ya. Kemudian nah ini jawab kemudian. Oh, belum. Kenapa nih? Oh, berarti banyak yang pakai kalau malam rupanya. Oh, ini dijawab sama dia. Untuk memanggil CSV yang tersimpan di Google Drive, kamu membutuhkan langkah-langkah berikut, ya. On your Google Drive to Collabs. Nah, jadi panggil tuh Google Drive ke Collabs. From Google Collabs import Drive. Mon content. Seterusnya. Nah, tuh. Navigate where your CSV file. Ya. Di mana direktori disimpan? Ya. Itu ditambahkan nanti di sini. Tambahkan. Nah, ini ada. Bisa terlihat ya di layar teman-teman ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke ya, biar agak cepat, ini kita cepat aja lagi ya. Kita sampai jam berapa ini? Beda 1:10 ya. Oke, mudah-mudahan bisa sampai terakhir nanti. Oke, ini adalah cara memanggil file yang kita simpan di Google Drive.
file CSV. Apakah bisa memanggil file Excel? Bisa. Ya, tinggal read Excel. Nanti kita tanya di ChatGPT juga cara memanggil file Excel di Google Drive. Nanti dijawab juga sama dia. Nah, kita tinggal ubah ininya saja, Excel file. Kemudian namanya juga .excel. Nah, XLLS ya, kalau nggak salah ya, Excel itu ya belakangnya. XLL, saya lupa ya. Disesuaikan nama file. Kalau Excel bisa file Excel ya. Ini kita kebetulan ini CSV file yang kita download di Kaggle nih, CSV file. Nah, tadi ada langkah berikutnya adalah membaca data, tentang data, memahami data. Kan kita tadi sudah coba pahami. N itu isinya, N itu maksudnya nitrogen, adalah merupakan komponen mayor dari klorofil. Wah, ini kemudian fosfor, potasium. Nah, kalium itu sama dengan potasium ya. Jangan salah ya, K hurufnya K, tapi namanya kalium kalau di unsur kimia itu ya. Unsur kimia itu kalium, tapi bahasa ininya potasium. Dan 4,5 sampai 6,5 adalah optimal adalah pH optimal untuk pertumbuhan tanaman. Nah, kemudian ini ada sedikit ilmu pertaniannya di sini ditambahkan. Kemudian hujan, ya, seterusnya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita coba jalankan ya perintah ini ya. Ini saya yang bagian atas ini adalah yang kasih tanda pagar di depan ini bukan kode ya, tapi hanya teks saja untuk mempermudah kita memahami, oh kode ini adalah untuk ini. Oh kode ini adalah untuk memanggil dan membaca data, memanggil file CSV di Google Drive. Kemudian kita running ya, kita jalankan, run. Oke, ketika dia udah centang hijau, artinya tidak ada kesalahan. Langsung dibaca, oh, drive already mounted di posisi ini. Oke, dan seterusnya. Oke, berarti udah sukses nih kode yang ini. Kemudian kita kan pingin tahu tuh, kita pingin lihat datanya setelah masuk di collapse nih, apakah benar datanya sama dengan yang data kita punya. Ini kan data CSV-nya yang tadi ini ya. Oke, kita lihat yang DS ini. Oh, kita lihat pertama ya, kita jalankan. Ketik doa itu jalankan. Maka munculnya ini. Kita juga kalau di Google Colab ini bagusnya seperti ini nih. Data frame-nya kita bisa tampilkan dalam bentuk seperti di sini. Ya. Kemudian langkah selanjutnya apa sih yang dilakukan? Kalau di sini langkah selanjutnya adalah print shape of the data frame. Ya, data frame-nya itu seperti apa? Ukurannya seperti apa? Nah, kita ketik aja print shape of the data frame titik 2 df.shape. df itu data frame, .shape itu bentuknya. Def isna sum. Ya. Ini untuk mengecek apakah ada yang not any ya, atau not available ya, not available yang datanya miss, ada yang kosong, kemudian dijumlahkan. Nah, shape of kemudian kita running print shape of data frame df.shape def isna sum. Nah, shape-nya recordnya ada 2200, kolomnya ada 8. Kemudian data yang kosong itu nggak ada, ya 0 ya. Nah, jumlahnya 0. Tipenya integer. Nah, nanti kita cek untuk mengetahui jenis data yang dibaca oleh Python apa sih? Atau tipe data, tipe data di
Python, apa saja. Kan data kan ada tipenya. Ada data tentang waktu, ada teks, ada yang integer, ada yang apa namanya float, numeric, integer, itu floating number, bilangan desimal. Jadi kita harus tahu juga nih sebagai data scientist tipe-tipe data yang seperti apa yang bisa dibaca oleh aplikasi atau tools yang kita pakai. Nah ini penting saya kira nih sangat penting. Karena untuk memahami data juga kita harus tahu jenis atau tipe datanya. Nah, tipe datanya seperti apa? Numerik, mapping types, dan seterusnya. Nanti ada objek, boolean, boolean true or false ya, binary, itu dia. Jadi manfaatkan ChatGPT untuk hal-hal seperti ini. Ketika kita tidak tahu, oh ini apa sih maksudnya integer 64 itu apa? Nah, kita tanya ke dia. Tanya ke ChatGPT. Nah, ini tipe data. Nah, ini coba kita paste di sini ya. Oh, sorry. Belum kita copy ya. Integer 64 itu apa sih? Data type integer 64. Sorry. Oke. Oh, respon dia. Nah, ini ada yang integer. Integer. Nah, bilangan bulat. Bilangannya bilangan bulat. Oke. Terus data info. Nah, kita mau informasi yang lain. Ya. Kita coba cari informasi yang lain dengan perintah data info. Cara nih. Ini. Ya. Kemudian kita ini masih membaca data ya, masih memahami data dengan perintah-perintah seperti ini, memahami data. Data info untuk mengetahui berapa sih range indeksnya? Oh, 2200 record atau entry dari 0 ke 2199 ya. Ini dari 0 ke 2199. Kemudian data columns ya, kolomnya jumlah totalnya ada 8. Kemudian ini adalah masing-masing kolom dengan jumlah record sekian, yang nol atau yang kosong yang tidak terisi kosong. Artinya ini data udah bagus, nih data yang bagus. Karena ketika kita mining data tidak semuanya data bagus, ya kan? Ada data yang mungkin kosong. Nah, itulah fungsi dari apa namanya? Cleaning, data cleaning. Misalnya ada yang kita eliminir, ada yang kita tambahkan. Nah, itu kita perlu tahu. Nah, kemudian ini tipe datanya. Jadi dengan perintah data info ini, kita bisa tahu apa isi datanya dengan apa tipe datanya. Nah, berapa jumlah recordnya, berapa jumlah kolomnya, dan tipenya seperti apa. Data tadi udah dikasih tahu tuh. Oh, ini udah ada jawaban nih. Data integer 64 tuh merujuk pada tipe data integer, ukuran 64 bit. Oh, 64 tuh maksudnya 64 bit. Format NumPy ya, numerical Python. Nah, tadi ada NumPy kan di depan tuh, numerical Python. Nah, oh, NumPy itu kepanjangan dari numerical Python. Seterusnya ini ya diterangkan. Apa sih data type? Data type integer 64. Kan? Kita lanjut ya. Sampai mana tadi ya? Oke, DF info. Oh ya, kita juga bisa clear ya, clear ini kan sudah saya running semua ya, sehingga sudah langsung ada eh, sudah ada hasilnya ya. Clear datanya mana? Delete it mana ya, kok saya lupa ya, kan menghilangkan
hasil ininya ya. Ini kita delete aja misalnya ya, kita delete aja ya. Kita delete ini, delete. Kemudian ini juga kita delete. Bukan kode yang kita delete, tapi hasilnya ya. Hasil-hasilnya yang hasil setelah di running. Kita delete. Sebentar. Mana ya? Oke. Intinya itu hasil setelah di running sebenarnya semua bisa kita delete nih. Saya kok lupa posisinya nih. Delete, clear all. Oh ini dia, clear all output. Nah jadi semua yang outputnya hasil running itu kita delete aja bisa, di-clear-kan. Nah, tadi kita ulangi coba ya, kita ulangi dari awal, kita panggil ulang. Biasanya dia oke, hasil FF. Kita bisa running masing-masing ini, kode-kode yang sudah kita ini, data info, munculnya seperti ini, data describe data, data frame seperti ini, ya. Oke, itu apa sih sebenarnya kode-kode seperti itu? Itulah kita memang perlu belajar tentang coding, ya, belajar tentang coding. Tapi itu sudah bisa diselesaikan oleh ChatGPT sebenarnya. Ketika kita akan mendalami atau menjadi data scientist pemula, ChatGPT itu menjadi tools yang sangat powerful saya kira ya. Kita tidak perlu belajar cara ngimport kodenya gimana, kita tinggal tanya, udah dijawab sama dia. Kayak misalnya nih, manggil CSV, bisa langsung dijawab. Bagaimana mendeskripsikan data? Oh, describe. Kita tanya aja langsung di ChatGPT. Copy paste di sini, kita running. Data info. Seperti ini. Kemudian deskripsikan datanya. Nah, keluarnya seperti ini. Ya. Kemudian, nah, kita tanya data tipenya untuk seluruh kolom. DF, data types. Nah, ini. Kolom N, integer 64, P, integer 64, dan seterusnya. Humidity, temperatur, label. Nah, label itu adalah jenis tanaman apa kan tadi? Label itu jenis tanaman apa yang besar ke kanan mana? Oke, di sini deh. Sini kan, label itu kan jenis tanamannya. Jenis tanamannya apa? Kemudian describe data types. Oke. Kemudian kita langkah selanjutnya EDA. Nah, langkah EDA. Nah, tadi kan di slide saya kan sudah saya sebutkan langkah selanjutnya adalah exploratory data analisis. EDA ini ya, EDA. Data cleaning itu sebenarnya perlu dilakukan jika datanya tidak ada yang perlu di clean up. Ya, ada yang perlu ditambahkan, ada yang perlu dieliminir, dan seterusnya. Kebetulan, karena data yang kita yang kita gunakan untuk latihan ini datanya udah bagus tuh, tidak ada yang nol, dan seterusnya. Lengkap, ya datanya udah lengkap, kondisinya ideal. Bagaimana kalau tidak ada? Kita perlu kadangkala memang data yang miss data atau miss record, itu kadangkala berpengaruh ke hasil analisis. Kadangkala kita bisa abaikan juga. Oke, tapi jelas berpengaruh terhadap mesin atau model yang akan kita bangun. Karena model yang kita bangun akan tergantung dari data yang kita punya. Misalnya datanya ada 2.200 records. Kemudian nanti kita bikin model machine learning, kemudian dipakai data separuhnya, 1.000 data, itu akan menghasilkan model yang berbeda. Jadi jumlah data itu mempengaruhi juga ternyata karena di sana menggunakan statistik. Oke, yang langkah selanjutnya adalah ini, exploratory data analysis. Kita ingin lihat distribusi datanya seperti apa. Kita lihat yang misalnya ini, yang nilai nitrogen jumlahnya sekian, berapa muncul datanya. Kita cek ya, kita cek. Nah, ini dia. Kita bisa tampilkan secara grafis, secara langsung di sini.
kita bisa langsung tampilkan. Ini ke apa ke manfaatnya Python bahasa Python ya. Jadi kita bisa langsung menggambar dengan mengetikkan kode seperti ini. Diplotkan datanya. Oh, yang muncul nitrogen untuk data kolom nitrogen yang nilainya 20, oh sekitar ada jumlahnya sekitar 200-an lebih ya. Yang paling banyak itu yang natrium itu untuk data yang antara 20 sampai 40 di sini. Oh, ini yang paling tinggi di sini. Yang paling banyak gitu ya. Ini cara kita memahami sebuah data. Jadi dengan kode seperti ini terus ditampilkan dalam bentuk grafis seperti ini kan lebih mudah kita membaca sebuah data. Kalau hanya membaca tabel seperti ini kita akan bingung. Tabelnya seperti ini nih. Bingung nggak teman-teman membaca seperti ini? Bingung, kita susah untuk memahaminya ya. Oh, yang natrium ini, natrium apa nitrogen? Saya kok lupa. Tadi di sini dijelaskan, nah nitrogen ya, bukan natrium ya. Kalau natrium itu Na ya, Na. Nitrogen itu eh, berapa yang nilainya sekian, yang paling banyak muncul nilai nilai nitrogen itu angka berapa? Nah, ini kan susah kalau baca di sini. Tapi kalau di sini kita bisa langsung lihat. Oh, pola distribusi datanya seperti ini toh. Sama halnya dengan yang lain, misalnya yang fosfor. Kita bisa lihat dengan kode seperti ini kita bisa lihat. Oh, yang fosfor nih nilai sebelum 60 ini yang paling banyak nih, yang paling banyak muncul nih. Kemudian dengan cara yang sama semua kita bisa plotkan kalsium, kalium ya. Kemudian temperatur. Oh, suhu yang paling banyak muncul di data yang kita punya itu di suhu 25 ya, kita bisa tahu. Jadi ini adalah mengeksplorasi data, makanya disebut sebagai exploratory data analisis atau EDA. Jadi istilah EDA ini akan teman-teman pasti akan familiar nanti ya, akan familiar. EDA itu harus dilakukan untuk mengeksplorasi datanya. Kemudian selain melihat record masing-masing ini, jumlah record atau jumlah nilai yang muncul pada record tertentu atau pada kolom tertentu, kemudian kita bisa plot. Nah, kita coba ya. Nah, plot dalam bentuk scatter plot namanya. Scatter plot nih. Oh, yang label rise antara rainfall dan temperatur. Yang jumlah curah hujannya sekian, suhu sekian. Ini sudah dikasih warna nih. Padi, jagung, banana, mango, seterusnya. Nah, ini. Jadi kita melihat data itu dengan scatter plot, ya, categorical plot. Oke, ya ini saya kira bisa teman-teman nanti bisa coba sendiri ya, coba sendiri mudah kok. Tinggal copy paste. Kebetulan ini ada ya, kebetulan ada. Tapi kalau nggak ada gimana? Ya tanya ChatGPT, bagaimana cara menampilkan data dengan kategorikal di scatter plot dan seterusnya. Kemudian ini pair plot, contoh pair plot seperti ini. Ini masih EDA ya. Nah, oke, kita coba pair plot label. Nah, ini banyak nih ya, masing-masing kolom di plot ini ya, banyak nih. Jadi agak lama nih. Nih, lagi bergerak ini. Lihat. Wah, banyak sekali tuh. Pair plot tuh seperti ini, masing-masing
pairing ya, masing-masing jenis data apa kolom diirikan. Nah, ini kan humidity berbanding dengan rainfall dengan nitrogen. Nah, segini kategorinya. Jadi masing-masing dua kolom dikombinasikan, maka labelnya munculnya ini. Nah, tuh. Jadi ini contoh dari exploratory data analysis dengan menggunakan scatter plot. Oke, kemudian, nah, udah tampilannya banyak sekali nih ya, masing-masing kolom. Kemudian mendeteksi outlier. Jadi apa ya, data yang di luar biasanya kan ada data seperti itu. Salah ketik yang misalnya misalnya data yang di luar tiba rata-rata antara data minimal, data maksimal sekian kok, tapi tiba-tiba ada 600.000 misalnya di sini. Kan aneh, ya kan? Atau suhu ya, atau pH. Suhu tiba-tiba di atas sekian, ya. Itu kan aneh. Nah, itu bisa dideteksi dengan ini. Outlier detection. Ini sebenarnya langkah kalau di project data science itu adalah di cleaning ya, cleaning and processing. Jadi ini sebenarnya bisa bolak-balik ya. Exploratory dan data cleaning ini bisa mana yang kalau kita ingin menganalisis, memahami data ya dulu. Kalau misalnya kita mau membenarkan data ya data cleaning, ya. Jadi bisa atas bawah lah. Tapi biasanya standarnya seperti cleaning data baru kita exploratory. Ya. Ini adalah cara kita mendeteksi apakah ada yang nilai yang apa namanya di luar kewajaran. Jadi kita dengan deteksi seperti ini, ya. Misalnya ini ya, kita jalankan aja. Props DF itu data frame, label, unique, print, len, crops, dan seterusnya. Oke. Kita lihat. Oke. DF2. Oh ya, ini untuk oke. Saya kira itu ya. Mungkin teman-teman nanti akan nyoba sendiri. Ini bisa kita cek ya, apa namanya, masing-masing, nyoba masing-masing dengan apa namanya, mencoba menggunakan aplikasi Google Colabs, kemudian menggunakan data yang disediakan ini ya, nggak apa-apa. Jadi teman-teman nyoba langsung dengan data yang sama. Nanti untuk project ya, nanti kan teman-teman di akhir kuliah ini kan ada project yang perlu dikerjakan. Ini nanti akan kita diskusikan sama-sama jenis data apa untuk menyelesaikan permasalahan apa, biasanya pilihan ya. Teman-teman di passionnya di mana untuk cek ya. Nah, adalah kita melihat data yang anomali atau yang tidak terlalu banyak seperti ini ya, tabel grafis. Nah, ini semua ada kesimpulannya. Nah, di sini ada kesimpulannya nih. Kesimpulannya apa? Waktu kita cek yang outlier sini ya, kesimpulannya bahwa di akhirnya dikasih kesimpulan nih, bahwa berdasarkan grafik ini menunjukkan bahwa tidak ada data yang anomali atau yang di luar pada data set ini. Tuh ya. Tuh, kebetulan data yang kita gunakan memang data yang sudah kita latihan ya. Ternyata pakai ini juga bisa nih. Bisa ini dengan matematika ya. Dengan ini kita coba running. Nah, ini bisa kita lihat minimum values, maximum value dan seterusnya, lower limit test, no need to remove outlier. Jadi ternyata dari data yang kita eksplorasi tadi tidak perlu ada yang dieliminir, tidak perlu ada yang dibuang. Kenapa perlu dibuang? Ketika ada data yang anomali, ketika kita membangun model machine learning dengan data yang ada anomalinya, itu akan sangat mengganggu.
akan membuat hasil evaluasi modelnya akan menjadi sangat jelek. Karena itu mempengaruhi perhitungan matematika untuk menghitung apa yang kita akan butuhkan. Gitu ya. Nah, ini bisa kita teruskan. Misalnya, apalagi nih, terakhir saya sampai mana nih? Oh, hanya sampai sini. Nah, ini kan kita misalnya mau nambahkan lagi nih, mau nambah kode, kita tinggal tambahkan plus code. Nah, ya, plus code atau Ctrl MB ya. Ya, nah plus code, terus kemudian, oke, kita coba copy yang selanjutnya. Tadi apa terakhir? Oh, sampai sini. Oke, kita copy aja nih. Apa maksudnya nih? Kita lihat reaksinya dia. Ini apa? Kita Ctrl V ya, Ctrl V ya. Terus kemudian run. Ini masing-masing. Oke. Intinya datanya ideal, gitu aja ya hasilnya. Untuk mengetahui apakah ada yang outlier, ada yang data yang anomali, dan seterusnya. Kemudian, oke, kita lihat lagi apa yang langkah selanjutnya. Ini dia penting nih. Kita melakukan prediksi. Nah, inilah mesin learning itu kan biasanya dipakai untuk 3 macam. Untuk melakukan klasifikasi, untuk melakukan klasterisasi, untuk melakukan prediksi. Nah, untuk melakukan prediksi ini contohnya ya. Contohnya untuk memprediksi apa? Memprediksi jenis tanaman yang cocok ini, dan ini data ini nih sudah ada data nih dengan angka-angka sekian cocoknya padi, jagung dan seterusnya, udah ada data ini. Kemudian kita bisa untuk memprediksi jika ada data baru yang tidak ada labelnya, misalnya nih data baru tidak ada di sini kosong misalnya, tanaman kopi nih. Nah, kita hanya punya data ini nih. Kan kalau petani di lapangan mungkin atau alat di lapangan merekam data cuaca atau IoT yang lapangan itu merekam data cuaca, data hujan, data tanah, data pH dan seterusnya kan hanya ini. Kita tidak tahu cocoknya untuk apa. Nah, kombinasi dari sekian atau ada 7 kolom ini, data ini untuk memprediksi ini. Dan juga berdasarkan data histori. Ini adalah data histori atau data yang sudah kita punya, data training yang sudah kita punya, kita untuk memprediksi memprediksi tanaman apa yang cocok dengan adanya ini dan ini. Kita sudah punya data training dan ada data tes. Ini adalah data tes. Ini adalah data training. Nanti ada juga data untuk prediksi. Oke, biasanya data tes itu hanya lebih sedikit dari data training. Data training itu banyak ya, data tes adalah sedikit biasanya. Oke, untuk ngetes ini, untuk ngetes kita tahu ini kopi ya. Apakah setelah dites ini munculnya kopi? Nah, itu ya maksudnya ya. Jadi di dalam istilah mesin learning di bagian prediksi, ketika kita akan prediksi sesuatu, kita akan menemukan istilah-istilah yang sangat penting menurut saya. Jadi yang pertama, data training. Data training itu apa? Data yang memang lengkap. Data yang fiturnya sudah kita punya lengkap, dan juga ada labelnya. Atau tujuan kita memprediksi apa? Kita tujuannya memprediksi label ini. Memprediksi jenis tanaman apa yang cocok dengan data yang ini. Maka kita harus punya data training yang ini. Ini yang data training. Data training ya. Kemudian data tes. Data tes adalah data yang untuk menguji. Kita sebenarnya udah tahu nih jawabannya kopi. Tapi kita akan mencoba mesin untuk diuji, untuk menguji mesin itu apakah akan mendapatkan jawaban yang persentasenya baik, ya, akurasinya atau presisinya baik, skornya baik. Nah, itu adalah namanya data tes. Ada juga untuk
ya running untuk memprediksi data baru. Misalnya ada data baru lagi nih, data baru lagi ditambahkan misalnya berapa lah ya data baru. Nah itulah untuk kita melakukan prediksi, prediksi sesungguhnya. Jadi data yang kita punya ini adalah bisa dipakai untuk training data dan tes data. Kemudian setelah mesin learning kita bangun, sudah kita buat dengan hasil tesnya KP1, maka itu bisa kita jalankan model itu untuk memprediksi data baru. Nah, yang dimaksud machine learning adalah seperti itu. Kalau misalnya saya gambarkan dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk Word ya, coba yang dimaksud prediksi itu seperti ini. Nah, misalnya apa ya? Ini A ditambah misalnya B dan C. Ya. Nah, kita punya data ini, data A dan B, maka dapatlah C. Kemudian data apa lagi? Misalnya apa ya? Intinya bahwa gini, kita ketika melakukan prediksi itu kan perlu data histori. Ya. Data histori itulah yang disebut sebagai data training. Di training dulu, mesin itu kita latih. Training itu kan latih mesin. Nah, mesin kan tidak tahu apa-apa tuh sebelum dikasih data, ya kan? Kita kasih data tuh mesin untuk belajar, makanya disebut data training. Setelah mesin dikasih data untuk belajar, ini mereka belajar nih, mesinnya bisa belajar. Ya. Mesinnya belajar, oh dengan angka-angka sekian secara otomatis mesin belajar menjawab. Oh, data historisnya seperti ini. Kemudian dites lagi. Nah, dites lagi mesinnya itu dengan data baru ini yang sebenarnya sudah kita tahu jawabannya. Makanya kita bisa anggap sebagai data tes. Dites nih mesinnya. Dari hasil belajar mesinnya itu dites. Apakah model yang dibangun oleh mesin tersebut, pembelajaran mesin tersebut atau mesin learning-nya tersebut udah pas, hasil prediksinya apakah pas atau tidak. Ketika dia hasil prediksinya bagus, maka itu bisa kita gunakan modelnya. Ya? Gitu, intinya begitu ya, untuk memahami sebelum kita menjalankan ini. Jalankan mesin learning. Nah ya, oke, kita lanjutkan. Oke, prediction. Oke, kita copy aja nih ya, melakukan prediksi. Prediksi sudah saya tambahkan di sini. Belum ya, kita tambahkan kodenya. Ya, kode prediksi. Gimana? Masih sudah bosan atau belum ini? Belum, Halo? Pak. Belum bosan? Asik ya? Lihat angka-angka, lihat kode-kode kayak gini, pusing nggak teman-teman? Terutama yang teman bukan dari computer science loh ya. Katanya. Gimana? Pusing, Pak. Iya, Pak, lumayan Pusing. Iya. Lumayan pusing. Ya, memang sengaja saya agak pelan ya. Agak pelan. Bahwa oke lah, kode itu gak usah dianggap ini susah banget nih, ada koma, ada sama dengan, ada tanda petik tuh masuknya di mana. Itu yang penting gini, prinsip saja ya. Prinsip kita tahu bahwa oh begini kok, melakukan prediksi itu seperti ini. Oh yang kita butuhkan ini. Harus ada data training, ada data test, kemudian kita uji. Nah, seperti itu. Jadi mengenai titik koma, kode, dan seterusnya ini sudah diselesaikan oleh ChatGPT. Oke? Tidak usah pusing. Jadi yang penting konsepnya, makanya di awal kemarin saya tekankan belum langsung praktek seperti ini. Jadi lebih kepada konsep data science itu sendiri dan juga apa namanya domain knowledge, domain atau business knowledge yang perlu teman-teman tahu. Untuk seperti ini misalnya kan, kita membaca tentang pertanian, kan kita harus memahami pertanian dulu kan. Apa data yang dibutuhkan atau
apa ya, kondisi apa sehingga tanaman itu bisa bagus, tumbuh bagus, bisa optimal dan seterusnya. Itu kan harus pahami dulu. Hanya ada video-video yang perlu teman-teman lihat sebelum masuk ke kode. Nah, kode ini sudah diselesaikan oleh ChatGPT. Tentu saja ada beberapa yang perlu kita edit-edit kayak tadi nih, kayak tadi yang dicontohkan di awal kan tidak disebutkan nih cara membaca. Oh, posisi data kita bukan langsung nih, tapi di Google Drive. Maka kita tanya ke Google, ke apa namanya, ChatGPT. Kita tanya untuk kodenya seperti apa. Maka kita bisa, oh ada kode baru nih, kita bisa. Intinya itu, kemudian, oke, kita lanjutkan untuk prediksi nih, prediksi. Oke, nah, X sama dengan DF drop label aksis sama dengan 1. Head X head. Nah, ini apa maksudnya? Nah, sebenarnya untuk memprediksi itu, kita perlu menghilangkan. Nah, drop label itu kan menghilangkan labelnya. Kolom terakhir itu kosong kan ya hasilnya ya. Kolom terakhir itu kosong. Untuk menguji. Nah, nanti kita lihat ya. Kita lihat di sini urutannya ya. Si panjang loh kodenya ini. Mudah-mudahan cukup waktunya ini. Kita sampai jam berapa ini? Belum bosan kan lihat angka-angka seperti ini? Lihat lihat kode-kode seperti ini belum pusing ya? Mudah-mudahan belum ngantuk. Oke, mungkin ada yang mau komentar. Selain ini, pusing. Apalagi komentar dari teman-teman yang lain? Belum kita masuk. Mungkin masih sedikit bingung antara masukin data dari Kaggle ke DS. Oh, Kaggle. Oh, masih bingung ya. Tadi kan gini urutannya, Kaggle adalah website yang menyediakan data-data untuk latihan, gitu aja deh. Data latihan, bukan data sebenarnya, tapi kadangkala di Kaggle itu ada data yang real. Tapi kita bisa lihat, bisa kita identifikasi data itu benar data real atau data dummy, data hanya untuk latihan. Kayak yang kita gunakan ini data untuk latihan. Nah, setelah itu, setelah kita lihat metadatanya, metadata itu apa sih? Data tentang data. Jadi metadata itulah seperti ini nih, keterangan seperti ini. Data yang menerangkan data. Oh, ini toh dibuat oleh si Darmon 1 tahun yang lalu yang sudah mau melihat udah 4.000 orang tuh. 4.000 orang sudah use. Kemudian, oh ini about the data. Di detailnya. Oh ini N itu maksudnya nitrogen dan seterusnya. Itu adalah sebelum kita download. Nah, setelah itu kita download kan. Jadi langkah ini kita download. Setelah download, otomatis kesimpan dong di komputer kita kan. Nih, crop recommendation.csv. Kemudian setelah itu kita masukkan saja supaya tersimpan dengan baik ya. Di cloud aja, ditaruh di Google, makanya ditaruh di Google Drive. Setelah itu di Google Drive, kemudian kita bisa hubungkan ke di Google Drive itu konekkan ke data Google Colabs untuk kita lakukan coding-coding dan seterusnya. Ini dihubungkan. Cara menghubungkannya tadi di awal kan, tadi udah ada. Nih, ini adalah otorisasi ya, otorisasi menghubungkan Google Colab kita dan kan kadangkala kita punya akun Google berbeda tuh. Kayak saya sendiri, stpn.ac.id, ada juga saya punya akun yang berbeda lagi. Ya, kan? Puspiarto@gmail.com. Antara Google Colab dengan Google Drive-nya akunnya harus sama supaya otorisasinya lebih mudah. Gitu. Jadi ini adalah untuk otorisasi. Makanya ada kode ini. Setelah itu memanggil drive-nya, dan file-nya. Ini. Jadi itu yang mungkin teman yang tadi komentar bahwa oh masih bingung
menghubungkan dari Kaggle ke Collabs. Ya, ini langkahnya tadi. Jadi kita download dulu, setelah di-download simpan di sini ya, di-upload ke akun Drive kita ya, ini kan Google Drive. Cara mengupload Google Drive file ke Google Drive saya kira udah tahu semua lah ya. Kan teman-teman udah ini ya, caranya ya misalnya kita bikin folder baru, tambah folder baru, masuk ke folder misalnya data, kita bikin agriculture, kemudian setelah itu upload file. Nah, di sini upload file. Misalnya saya tambahkan aja upload file apa lagi nih, tambahkan. Upload ini misalnya, upload ini, upload, oh sudah ada nih. Oh, untuk perikanan, ya, atau salah satu. Upload. Otomatis nanti muncul di sini. Cara uploadnya di posisi sini. Ya, itu cara upload. Oh ya, Google Drive ya. Oke, Google. Ini kan muncul di sini nih. Ada file baru. Jadi cara uploadnya di sini ya tadi ya. Bikin folder di sini, upload file di sini, atau mengupload satu folder. Mengupload file kita di Google Drive. Di cloud. Jadi kita simpan data kita ke cloud. Kita simpan di servernya Google. Kalau masih di laptop kita ya sebenarnya bisa juga. Tapi lebih aman data itu kita taruh di cloud, ditaruh di punya drive. Ya. Oke, ada lagi selain cara menghubungkan ini data yang dari Kaggle ke Collabs, ada lagi? Ada istilah-istilah baru yang tadi ini adalah library dan beberapa classifier. Nah, ini classifier untuk apa? Untuk ya kita menjalankan klasifikasi, menjalankan machine learning atau bikin model machine learning, ya. Terus apa lagi kira-kira belum kita lanjut? Nah, ini adalah kita lanjutkan ya. Mendefinisikan yang mana yang sebagai label, yang mana yang sebagai label atau target, mana yang sebagai data ini apa namanya, apa yang sebagai feature data input ya. Kita yang langkah pertama tuh mendefinisikan itu. Yang kita cara mendefinisikan bahwa ini adalah input adalah kita tahu oh, label ini adalah target. Nah, ini target. X itu adalah merupakan feature-nya. Ini inputnya. X itu input. Ya. Kita definisikan inputnya seperti ini, maka labelnya di drop. Ya. Satu kolom label itu di drop label. Maka keluarannya ini sebagai nanti inputnya. Ya. Inputnya adalah X. X adalah data frame yang berisi tadi 2.200 records di drop kolom label dengan aksis satu. Nah, head, oke, ini di print head ya. Munculnya ini hasilnya output. Kemudian setelah itu kita tentukan targetnya. Targetnya berarti targetnya kan sudah kita tentukan label tadi kan. Oh, targetnya adalah data frame. Data frame itu yang masih lengkap, yang kolom label saja. Oh iya, berarti targetnya adalah Y-nya adalah label ini, kolom label. Di encode ini perintah untuk mengencode apa encoder ya, encoder, label encoder. Kemudian label length itu 2.200 ya. Otomatis recordnya kan jumlahnya sebanyak 2.200. Nah, ini dia yang perintah paling penting di sini. Kan tadi sudah saya terangkan, ada data train, ada data test. X itu adalah input, ya kan? Y adalah output, maka ada X input, X training, input training, ya, input untuk tes, ya kan? Jadi ini maksudnya apa sih kode ini? X train itu adalah input, X adalah input. Nah ini adalah input nih. Ini inputnya seperti ini. X adalah input ya. Kita drop atau hilangkan
label, kolom label, maka itulah menjadi input. Inputnya seperti ini. Kemudian di input itu kan ada tadi sudah dijelaskan di awal, ada training, data training, ada data test. Oke, data trainingnya yang ini nih, data trainingnya tanpa label ya, data trainingnya yang ini. Kemudian data testnya yang ini. Oke, X training, X label. Nah, X train, X test. Y train, Y test. Y train itu apa? Y train adalah yang ini. Ya kan? Y train berarti yang copy dan seterusnya yang di kolom paling kanan. Nah, ini Y train nih. Ke bawah. Seluruhnya ini adalah Y train sampai sini. Nah, sampai sini adalah Y train. Kemudian Y test yang mana? Y test yang ini berarti kan? Ini copy semua nih tadi. Ini copy semua. Nah, ini copy semua. Kita udah tahu. Nah, Y testnya ini. Jadi data testnya, input testnya ini, data trainnya ini sampai awal, kemudian Y trainnya ini atas, kemudian yang ini adalah, sorry, yang ke atas Y train, yang ke bawah ini Y test. Oke, bisa dipahami ya mengenai train, test, output, dan input ya. Bisa dipahami ya. Ini karena sangat penting untuk machine learning, data untuk prediksi. Untuk prediksi. Sangat penting ini. Selalu ini ya, perintahnya ini. Jadi, saya ulangi. X itu adalah input. Oh, inputnya yang ini. Y adalah output. Oh, outputnya adalah label. Kemudian, ada istilah train dan test. X tadi udah input. Input untuk training. Input untuk belajar. Input untuk tes. Y train adalah output untuk training. Y test adalah output untuk tes. Ya kan? Nah, ini dia. Model selection train test split XY. Print len, X train, len, Y train, len, X test, len, Y test. Oh, ini yang digunakan sekian nih. Coba kita copy ya. Dari sini ya. Kita sudah sampai sini tadi ya. Kita ngedrop. Oke, tambahkan. Sorry. Oh, nah kalau kita ternyata salah posisi nih, misalnya nih, kita pas posisi di sini, kita nambahkan kode kok kemana tadi? Ini bisa ditaruh paling belakang, paling bawah, atau bisa di delete. Ini juga bisa kita delete. Nah, itu ya, kita bisa delete. Atau misalnya posisinya mau dinaik turunkan bisa ini, ya. Misalnya di sini ya, di sini kita tambahkan kode. Oh, ini harusnya posisinya di atas, ke atasin bisa. Nah, kita pindah posisi di sini. Atau kita turunin. Nah, sini bisa turunin. Nah, ini kita bisa delete juga. Nah, gitu ya. Jadi untuk menambahkan kode baru, kita arahkan ke paling bawah. Dan di sini ya posisinya ya. Sini. Kemudian tambahkan kode. Nah, tambahkan kode. Biar kita copy saja ini untuk mendefinisikan labelnya atau mendefinisikan targetnya. Nah, Ctrl V, saja ini. Ya, kita running. Oh, ternyata jumlah recordnya ada dulu. Oke, setelah itu apa lagi? Nah, ini dia untuk mendefinisikan Y-train dan X-train sama X-test dan Y-test. Nah, itu dia. Kemudian, nah ini adalah mengevaluasi base model choosing. Jadi memilih model yang terbaik. Sebagaimana kita tahu, ada model prediksi itu kan ada macam-macam. Atau model pengklasifikasian, ada macam-macam. Kan ada decision tree, ada apa namanya, random forest, ada lagi SVM, ada lagi key classifier,
Oke, classifier dan seterusnya. Nah, ini menentukan model terbaik seperti itu. Oke, saya kira itu supaya nggak ini kita mungkin bisa lanjutkan besok ya. Karena besok mungkin kita akan belajar selain melanjutkan ini, kita coba mengeksplor Orange seperti apa. Juga kita akan mengeksplor tadi yang saya janjikan, memanfaatkan Google Cloud Platform untuk memprediksi atau menentukan tutupan lahan. Nah, tutupan lahan menggunakan Google Earth Engine, ya, Google Earth Engine atau Cloud Platform, ya. Cloud Computing Platform maksud saya. Cloud Computing Platform bisa kita pakai untuk ya memanfaatkan ini juga machine learning. Jadi ada data trainingnya, ada tesnya, kemudian kita bisa kita bisa ngecek ini ya confusion matrix-nya. Nah, ya, ini apa maksudnya? Bisa kita cari ya. Confusion matrix itu apa sih? Untuk mengetahui bahwa model yang kita buat tuh udah oke nih. Kan tidak sembarang karena di alur project dari data science kan salah satunya model evaluation. Model evaluation. Sebelum dilakukan deployment atau mengaplikasikan modelnya ada evaluasi. Saya kira itu pertemuan malam ini. Mudah-mudahan teman-teman tidak tambah pusing ya. Kalau yang teman-teman dari komputer science mungkin udah terbiasa ya. Ini udah hari-hari mungkin ya. Tapi kalau teman yang lain mungkin mudah-mudahan sudah mulai ini nih belajar kode ya, coding seperti ini. Ya, tapi kita nggak usah takut ya, nggak usah takut bahwa kita harus jago ngetik kode, enggak. Kita tinggal tanya ChatGPT sudah ada. Atau selain dari ChatGPT banyak saya kira ya, di YouTube juga banyak ya. Di YouTube juga banyak. Oh, ketika kita mau menjalankan atau belajar data science tentang apa nih, perintah-perintah apa aja, kode-kode apa yang diperlukan untuk membuat mesin learning misalnya. Oh, seperti ini nih. Ini sangat penting ya. Ini perintah-perintah yang basic ya menurut saya ya, yang wajib diketahui untuk sebagai seorang data scientist ya. Data scientist pemula wajib tahu nih. Wajib tahu namanya Y-train, X-train, Y-test, X-test ya. Itu harus tahu maksudnya apa ya. Itu ya saya kira sampai sini ada yang ditanyakan. Terutama terkait ini ya. Data test, data training, terus apa lagi? Tuh. Ada yang ditanyakan teman-teman mungkin? Permisi Pak, saya ingin bertanya Pak. Oke, Leonardo ya. Oke, silakan. Saya ingin bertanya di partisi data input sama outputnya Pak. Oke. Ya, di sini ya? Bukan yang bawah Pak. Oh, yang bawah. Oke. Yang ini. Ini outputnya ya? Bukan yang bawahnya lah. Yang kata. Oh iya. Kan ini bagian datanya kan 1650 lagi 550. Oke. Ini kalau angkanya lain apakah akan mewakili hasilnya Pak? Oh jelas. Jadi bisa kita untuk data training semakin banyak semakin baik. Nah, semakin banyak data yang dipakai untuk belajar, maka hasilnya akan semakin baik. Sebaiknya memang untuk uji ya tidak lebih banyak dari data training, ya kan? Kalau konsepnya machine learning seperti itu. Jadi data training sebaiknya itu lebih banyak. Jadi misalnya 80% misalnya. Untuk tes misalnya 20% itu bagus ya. Atau ya tapi tidak 50-50 ya, tidak 50%. Jadi sebaiknya itu lebih banyak data yang untuk training. Oke, pertanyaan bagus. Ya nanti bisa dicoba-coba. Ketika pakai sekian persen, pakai 75% trainingnya, untuk tesnya 25%, bagaimana hasilnya? Atau dicoba lagi, nanti F-score-nya atau precision-nya berapa, nanti hasilnya akan beda. Nah, mungkin untuk evaluasi model mungkin bisa kita lanjutkan besok ya.
Tapi oke, pertanyaan bagus saya kira. Itu penting ya, penting untuk training sama tes itu perlu kita tahu bahwa oh yang untuk training itu harus lebih banyak. Oke, ada lagi? Sudah, Pak. Ya, silakan. Oh, udah. Oh ada atau udah? Oke, saya kira cukup nih udah lewat 5 menit. Mungkin teman-teman yang ada yang di Indonesia waktu Indonesia Tengah nggak sih ini? Ada, Pak. Ada Pak, saya Ada dari mana? Di mana? dari NTB, Kota Bima. Oh, Kota Bima. Saya pernah tugas di Bima. Iya Pak, setahun. Lebo Ade juga. Lebo Ade. Lebo Ade. Jadi mohon maaf ini. Jadi waktunya mungkin di sana udah jam 11 udah ngantuk banget ya. Oke, kalau misalnya besok mau lebih sore juga boleh. Bilang ke panitia apa? Boleh. Jadi Misalnya biar besok nggak dimulai kemalaman lebih. gitu. Oke, teman-teman yang di Wita itu kasihan juga ya. Atau dari Indonesia Timur ada nggak nih? Nggak ada ya. Berarti paling timurnya Bima ini. Oke, di Bima itu udah jam 11 nih. Oke lah, besok mulai jam 7 bilang ke panitia ya, ke Mbak Atina ya, atau Mbak Siva, atau Mas Han ya. Itu bisa di reschedule, kalau di defaultnya itu kan jam 8. Buat jam 19 bolehlah, besok kita mulai jam 19. Jadi lebih apa namanya, lebih fresh lah ya, nggak terlalu malam. Oke, saya kira pertemuan ini kita cukupkan dulu. Selamat beristirahat. Mohon maaf nih, terutama untuk teman-teman yang di Wita udah terlalu malam. Oke ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan besok kita lanjutkan dengan lebih ini lagi ya, lebih memahami lagi tentang machine learning, tentang coding, tentang mempraktekkan ya. Kalau bisa teman-teman sambil nyoba deh ya, sambil dicoba-coba. Jadi besok sudah tahu. Kalau hanya melihat begini mungkin pusing ya. Tapi kalau nyoba sendiri mungkin enggak. Oh, tahu kesalahannya di mana, salah di mana itu. Kalau dicoba langsung, insya Allah langsung tahu kekurangannya di mana, gitu ya. Langsung dicoba. Sambil mungkin kalau untuk individual task itu oke lah besoknya lagi lah ya. Tuh, karena sebenarnya kemarin pingin saya tuh individual task-nya udah dikerjakan sebelum kita kuliah, tapi nggak masalah. Baru pada misal ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Makasih juga, Pak. Selamat malam Bapak, terima kasih banyak.